semuanya, perkenalkan nama saya Ezra Raja Senpardede dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai inflasi, pengertian, penyebab, jenis, dan lainnya. Langsung saja kita masuk ke isinya. Sebelum itu, mari kita mendalami mengenai inflasi. Apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga umum secara terus-menerus akibat terganggunya keseimbangan antara arus uang dan arus barang. Selanjutnya mari kita masuk mengenai penyebab dari inflasi. Karena di sini ada 6 penyebab dari inflasi, saya akan merumuskannya menjadi 3 contoh dari inflasi. Penyebab yang pertama adalah permintaan yang melebihi penawaran atau demand full inflation, yaitu kenaikan harga secara terus-menerus karena adanya kenaikan permintaan barang dan jasa. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan total, sedangkan kapasitas produk sama mudah beradu pada kesempatan kerja penuh. Yang kedua adalah kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat atau money in circulation. Teori yang sering dikaitkan teori klasik kuantitas uang dan teori Keynes. Yang ketiga adalah meningkatnya biaya produksi barang atau cost plus inflation, yaitu naiknya harga secara umum dan terus-menerus karena adanya kenaikan biaya produksi. Terjadi karena kenaikan harga bahan baku. Oke, mari kita next ke jenis-jenis dari inflasi. Jenis yang pertama dari inflasi adalah inflasi yang berdasarkan tingkat keparahan. Itu tuh jenis yang bisa dibedakan atas beberapa macam. Yang pertama adalah inflasi ringan, yaitu inflasi yang di bawah 10% per tahun. Selanjutnya ada inflasi sedang, antara 10% sampai 30% per tahun. Next ada inflasi berat, yaitu antara 30 sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir adalah inflasi sangat berat atau hiperinflasi, yaitu di atas 100% per tahun. Lalu jenis yang kedua adalah inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah demand full inflation. Itu tuh disebabkan karena kelebihan permintaan efektif atas barang atau jasa, dan sering disebut juga sebagai inflasi sisi permintaan atau demand side inflation. Lalu penyebab yang kedua adalah cost push inflation. Kenaikan biaya produksi atau cost push dapat mendorong harga penawaran barang meningkat dan mengakibatkan inflasi. Lalu jenis yang ketiga dari inflasi adalah inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi inti timbul karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan nantinya harga barang di dalam negeri. Inflasi ini banyak dialami oleh negara-negara sedang berkembang yang sebagian besar usaha produksinya mempergunakan bahan dan alat dari luar negeri. Lalu yang kedua adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Di zaman Orde Lama, Indonesia mengalami inflasi yang sangat hebat karena APBN mengalami defisit dalam jumlah yang besar. Kemudian pemerintah menginstruksikan BI atau Bank Indonesia mencetak uang dalam jumlah besar untuk melayani kebutuhan dari pemerintahan. Sekarang kita akan masuk ke dampak dan cara mengatasi dari inflasi. Pertama kita akan masuk ke dampak inflasi terlebih dahulu. Karena di sini terdapat 5 dampak dari inflasi, saya akan merumuskannya menjadi
3 contoh dari dampak inflasi. Masuk yang pertama adalah inflasi yang merugikan orang-orang yang penghasilannya tetap. Dan yang kedua adalah menyebabkan harga barang ekspor menjadi lebih mahal, sehingga ekspor kita tidak dapat bersaing dengan hasil produksi dari negara lain. Lalu yang ketiga adalah inflasi yang menyebabkan orang-orang segan untuk menabung karena nilai mata uang tabungannya menurun atau merosot, dan mendorong orang lebih suka melakukan peminjaman. Sekarang kita akan masuk ke cara mengatasi inflasi. Kalau ada dampak, maka ada cara untuk mengatasi dari dampak tersebut, yaitu cara mengatasinya adalah kebijakan dari moneter, yaitu kebijakan yang dari pemerintahan untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter yang dapat mengatasi inflasi yaitu kebijakan diskonto, politik pasar terbuka, yang kebijakan cadangan kas, dan kebijakan kredit selektif. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Beberapa kebijakan pemerintah di bidang fiskal untuk mengatasi inflasi yaitu A. Pengaturannya pengeluaran pemerintahan dengan melakukan efisiensi dan menghitungkan pemborosan. Dan yang kedua atau B, peningkatan tarif pajak akan membuat sebagian penghasilan rumah tangga sebagian diberikan kepada pemerintah, sehingga daya beli masyarakatnya jadi berkurang. Lalu yang ketiga adalah kebijakan penerapan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Kebijakan ini dilakukan untuk menentukan harga tertinggi dan mendasari pada indeks harga tertentu untuk gaji dan upah. Dulu dari saya, Ezra Raja Sen Pardede dari kelas 11 MIPA 1. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.